Di dalam salah satu ayatnya Allah itu mengatakan fa'lam, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini yang yang hari ini awalnya itu hilang, fa'lamnya hilang, langsung la ilaha illallah. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah tanpa pengetahuan, gitu. Sama seperti bayi yang mengucapkan kalimat-kalimat tanpa pengetahuan, gitu. Ya hanya sekedar kalimat saja, tidak punya makna apapun yang terkandung. Nah, maka hari ini, ya, tugas kita adalah bagaimana kembali, ya, kepada umat ini agar supaya fa'lam. Dan sebagaimana kejadian Isra wal Mi'raj ini yang harus kita yakini betul bahwa, ya, di sini yang berjalan itu bukan Rasulullah, ya. Jadi bukan Rasulullah ngadak-ngadak piknik jalan-jalan gitu, tidak. Tetapi kalimatnya subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Muhammad ini diperjalankan oleh Allah, gitu. Jadi yang bersifat aktifnya di sini adalah Allah. Muhammad ini hanya diperjalankan diam. Jadi diperjalankan sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Sehingga apa? Sehingga ketika diterima oleh logika, ya, Abu Jahal ketika mendengar hal itu, wah, ini mah benar ya, Muhammad gelot ya, benar-benar asli ya mah. Gitu. Karena di dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah ba'da Isya. Gitu ya. Ada yang mengatakan juga di pertengahan malam. Bahkan ada yang mengatakan di sepertiga malam menjelang subuh. Maka secara logika mah tidak masuk akal. Karena pada waktu itu belum ada transportasi cepat seperti hari ini, ya. Pada waktu itu transportasi ya hanya sekedar kuda ataupun unta. Yang kalau kita tempuh dari Mekah ke Palestina itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu, gitu ya. Nah, ini disebutkan bahwa Nabi setelah ba'da Isya berangkat ke Masjidil Haram bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi sebelum subuh. Nah, inilah kenapa kejadian ini hanya bisa diterima oleh iman, tidak bisa diterima oleh akal. Nah, maka ini yang menjadikan dasar kita bahwa di dalam Islam yang awal sekali harus menjadikan pondasi yang kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar dilisankan. Sebagaimana konsekuensi iman, ya, konsekuensi iman itu minimal ada 3. Yang pertama adalah akdun biqolbi, ya, meyakini di dalam hati. Harus yakin betul ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ini keluarnya dari hati, dari keyakinan. Gitu. Karena sifat orang yang beriman ini kata Allah dalam surat Al-Hujurat 15, kata Allah apa? Tsumma lam yartabu. Jadi iman itu tidak ragu. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah betul-betul, ya. Lalu yang kedua apa? Iqrarun bilisan, kita ikrarkan. Nah, maka orang yang masuk Islam harus wajib mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, gitu. Itu harus wajib. Jadi tidak bisa hanya dalam hati saja. Lalu yang terakhir yang paling penting, ya, setelah kita meyakini dan mengucapkan dengan lisan adalah amalu bil arkan, yaitu mengamalkan yang kita ucapkan, ya, asyhadu alla ilaha illallah ini kita amalkan dengan rukun-rukunnya, ya, bil jawarih, dengan seluruh tubuh kita, seluruh anggota badan kita amalkan. Bahwa yang kita ikrarkan adalah yang pertama asyhadu, saya bersaksi Allah, bahwa tidak ada ilallah kecuali Allah. Nah, maka kenapa Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah? Karena ada sesuatu yang terkandung di dalam kalimat itu, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalau kita bahas secara bahasa, gitu Kang Opik, ya. Secara bahasa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang mengandung di dalamnya ada 2 lam, yang satu lam nafi, yang satu lam isbat. Jadi yang satu mengatakan la ilaha, tidak ada ilah, ini nafi. Artinya apa? Kita meniadakan. Jadi di awalnya kita tiadakan dulu tuh. Jadi nggak ada ilah itu Kang Opik.
Ya, nggak ada ilah pokoknya. Sembahan-sembahan itu nggak ada. Nah, baru kita lanjutkan ilallah, kita isbatkan yang disembah itu hanya siapa? Hanya Allah. Yang hak disembah itu adalah Allah. Nah, setelah kita bisa mengisbatkan lalu menafikan dan mengisbatkan, nah maka kita sudah fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu bisa diaplikasikan sebagaimana para sahabat ketika Rasulullah menyeru kepada mereka hayya 'alal jihad, maka mereka berbondong-bondong, ya. Mereka bahkan berebut untuk posisi terdepan. Bahkan kalau ada orang yang tertinggal, maka mereka akan merasakan sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Kenapa? Itulah konsekuensi dari keimanan, ya. Jadi iman ini, masya Allah, iman ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan. Bahkan kata Allah, satu biji zarah saja keimanan di dalam dada manusia ketika ditimbang, ya, di yaumil qiyamah nanti dengan dunia dan seisinya, maka iman ini lebih berat daripada dunia. Nah, maka wajib kita bersyukur kepada Allah memelihara iman ini supaya apa? Jangan sampai iman yang ada sebesar biji zarah ini Allah angkat dan kita menjadi orang-orang yang kufur. Naudzubillah. Ya, gitu. Karena orang-orang yang kufur ini nantinya apa? Akan mendapatkan azab dan siksa Allah abadan abada. Masya Allah, ya? Itu. Karena di akhirat itu hanya ada 2 tempat yang akan kita tempati nanti, dan itu adalah hasil proses kita di dunia. Ya, di akhirat nanti hanya ada surga, ada neraka, dan kita akan ke sana sesuai dengan prosesnya. Kalau proses kita di dunia melaksanakan perintah Allah, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, dan kesenangan-kesenangan yang lain Allah gambarkan. Gitu ya. Tapi ketika kita menentang, ya, perintah Allah, lalu kita tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah, yang dimana seringan-ringan azab neraka itu adalah ketika diinjak bara api neraka itu, ya, maka mendidih kepalanya. Masya Allah. Dan orang itu merasa itu azab yang paling berat, gitu. Padahal itu azab yang paling ringan. Subhanallah. Nah, salah satu kejadian-kejadian ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ini adalah diperlihatkannya Rasulullah bagaimana kondisi orang-orang di neraka. Itu diperlihatkan. Jadi ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu sampai ke langit pertama, itu malaikat Jibril mengetuk, Assalamualaikum, karena di setiap langit ada penjaga malaikat. Nah, maka malaikat bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana Jibril." Gitu kan? Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan itu diceritakan panjang ngobik. Di situ, ya. Lalu kata malaikat itu, "Ma'aman, kamu bersama siapa?" "Ma'a Muhammad, saya bersama Muhammad." Maka dibukalah pintu. Dibuka pintu pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi di situ, terus diperjalankan sampai langit ke-7. Dan di situ peristiwa itu Rasul dipertemukan dengan apa? Kejadian demi kejadian. Gitu ya. Diperlihatkan bagaimana ada wanita-wanita, ya, yang begitu banyak masuk ke dalam neraka. Ada orang yang disetrika punggungnya, dahinya, lambungnya, terus kejadian-kejadian neraka itu diperlihatkan kepada Rasulullah, sampai Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, mereka ini siapa?" Gitu ya. Kata Jibril, "Mereka itu umatmu." Ya, umatmu yang dia melanggar aturan Allah. Ya, umatmu yang ketika engkau sudah meninggal, mereka itu merubah ajaranmu. Maka seperti itulah kejadian mereka. Nah, itu jadi perlihatkan kepada Rasulullah untuk apa? Dihabarkan lagi kepada para sahabat, jangan sampai seperti itu. Maka keimanan itu, ya, sebagaimana Allah mengatakan bahwa orang beriman itu adalah alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi salah satu tanda orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah dia bergetar iman, bergetar hatinya. Kalau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah bertambah imannya. Jadi para sahabat dulu kalau diceritakan masalah neraka itu langsung menangis, Masya Allah. Seolah-olah mereka itu bisa membayangkan gitu. Terkadang hari ini kita ngomongin neraka itu masih bisa ketawa-ketawa, gitu ya.
Kita ngebayangin neraka masih bisa ketawa-ketawa. Karena apa? Mungkin iman kita belum nyampe. Ya, kita belum bisa merasakan dahsyatnya. Ya, memang surga dan neraka itu, surga kenikmatannya belum pernah bisa kita bayangkan. Ya, dan nikmatnya belum pernah kita rasakan. Hanya Allah gambarkan seperti ini, seperti ini. Tapi kita tidak bisa membayangkan. Dan neraka azabnya, walaupun Allah gambarkan dalam ayatnya orang yang begini siksaannya, ini begini siksaannya, tapi kita belum bisa membayangkan sampai ke sana. Tetapi ketika orang yang beriman, ya, ketika orang yang dalam hatinya ada keimanan walau sebesar biji zarah saja, ketika mendengar hal ini, maka mereka, para sahabat itu terus mencucurkan air mata. Bahkan tidak ada yang berhenti sholat terus. Saking apa? Saking takutnya sama neraka. Nah, inilah Kang Opik, ya, yang harus kita sampaikan kepada umat, ya, bahwa ketika kita menyampaikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan hanya sekedar perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina langsung menghadap Allah mendapatkan 5 waktu saja, bukan. Tetapi kejadian-kejadian sebelum dan sesudahnya itu harus kita sampaikan sebagai apa? Sebagai ibroh. Itu. Karena apa? Kata Allah, faksusil kosos. Ceritakanlah kisah-kisah ini. Gitu. Jadi kisah-kisah ini harus diceritakan untuk apa? Sebagai pelajaran. Untuk siapa? Untuk generasi yang akan datang. Karena terkadang sejarah itu dengan bergantinya generasi terus mengalami degradasi, perubahan. Gitu ya. Seperti misalnya sejarah negeri kita saja. Ya, sejarah negeri kita. Mungkin kalau yang ceritanya orang-orang dulu itu masuk, kena gitu. Tapi kalau yang ceritanya orang-orang sekarang itu kayaknya nggak kena gitu. Karena apa? Banyak sejarah-sejarah yang diselewengkan. Bahkan sejarah kemerdekaan kita saja banyak versi, gitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, maka di dalam Al-Quran kalau kita baca itu sepertiga isinya adalah sejarah. Itu isinya sejarah. Maka kata Allah, fasiru fil ardi fangturu kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi, lihat tuh bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, mendustakan kebenaran Allah. Maka mereka terus seperti itu. Firaun ditenggelamkan di Laut Merah, ya. Namrud matinya sama seekor nyamuk, gitu kan. Korun ditimbun sama harta-hartanya. Itu untuk apa? Untuk pelajaran. Kadang kita tidak bisa mengambil pelajaran itu. Ya, dulu ada korun, sekarangnya loba korun. Ya, numpuk-numpuk harta gitu kan ya. Memang untuk ditenggelamkan jika korun gitu kan, tapi nasibnya sama seperti korun. Ya, ketika dia mati tidak membawa apapun. Korun masih mending ngopi dikubur seharta-hartanya. Gitu kan? Masih mending korun mah. Gitu. Ayo orang terkadang ngumpul-ngumpul harta, diminta infak sedekah hararese, begitu mati tidak ada sedikit pun harta yang kita bawa. Begitu ruginya kita. Ya, nah seperti itu. Jadi bagaimana Firaun? Kenapa Firaun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah? Karena apa? Dengan kesombongannya Firaun mengatakan ana rabbakumul a'la. Saya Tuhan kamu itu. Ya, itu sehingga apa? Ditenggelamkan di Laut Merah, walaupun ketika sudah mau mati dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tetapi sudah terlambat. Ya, itu jangan sampai kita terlambat baru mengucapkan saya siap taat. Gitu ya. Nah, hari ini tantangan kita, ya. Hari ini kita dituntut oleh Allah untuk apa? Terus ya, berjuang, memperjuangkan keimanan kita, karena iman itu harus diperjuangkan. Karena apa? Iman itu akan mengalami proses ujian demi ujian. Ya. Di dalam surat Ankabut, Kang Opik, ya, surat Al-Ankabut ayat 2 ayat 3 Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan kami biarkan saja mereka mengatakan amanah, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum kami uji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallah, maka Allah mengetahui siapa yang benar imannya, siapa yang dusta imannya. Itu, maka ujian ini pasti akan kita lalui. Terkadang manusia ketika diuji karena imannya tidak ada, akhirnya apa?
Yang ada dongkol, kesel, kecewa gitu ya, ngeluh, wah mau orang maring nyalahkeun ka Allah we tungtung nama. Eta ragrag laknat Allah. Nah, begitu Kang Opik ya. Mudah-mudahan ya di kesempatan yang perdana yang Kang Opik ya. Yang perdana ini ya di hari Jumat mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ya, mengambil ibrah pelajaran dari setiap kejadian. Jadikanlah apa yang terjadi kepada kita ini sebagai pelajaran yang terbaik. Yang terbaik itu ya, karena memang kita ini diperjalankan oleh Allah. Ya, sebagaimana tadi Rasulullah diperjalankan oleh Allah, kita pun ya, kita kesana kesini itu yang perjalankan siapa? Allah. Maka harus ada di dalam keridhaan Allah. Begitu. Jangan sampai kita yang memperjalankan Allah tapi kita menentang yang memperjalankannya. Gitu. Jadi yang disebutkan kita beribadah karena Allah itu, karena kan kita beribadah hanya mengharap keridhaan Allah. Kita beribadah ikhlas karena Allah. Yang disebut karena Allah itu apa? Harus sesuai dengan perintah Allah. Jadi tidak ada karena Allah tidak sesuai dengan perintah Allah. Contoh ya, sering saya contohkan itu kalau zaman dulu kan banyak superhero. Tengok ya, mohon superhero gitu, di Indonesia mah si Pitung, si Ji gitu ya, si Sadi ya, Jampang gitu ya. Dia mencuri dari company, niatnya ingin berbagi kepada orang miskin. Iya, karena Allah ya saya. Tapi caranya maling bisa tuh. Saya maling karena Allah. Kan nggak bisa Kang Opik. Ya disebut karena Allah itu harus sesuai dengan perintah Allah. Begitu. Nah maka kita betul-betul menjalankan perintah Allah ini harus sesuai dengan perintah-perintah Allah, perintah Rasul. Rasul nggak bisa ngarang-ngarang sendiri Kang Opik. Ya, dalam ibadah ini. Karena kalau kita ingin mendapat pahala dari Allah, ya ikuti aturan Allah itu. Sebetulnya hidup itu gampang Kang Opik. Ya, hidup itu gampang sebagaimana pegawai negeri. Sebagaimana karyawan. Sebetulnya karyawan itu hidupnya gampang. Ya. Bangun lamun si pagi mamernya, si pagi mangkat jam 7, berarti bangun tos subuh mangkat nyampe tempat kerjaan tinggal bekerja, waktu pulang, waktu gajian kan gampang ya. Begitu kehidupannya berputar. Kan gampang sebetulnya kalau kita mengikuti aturan. Tapi terkadang ada orang yang tidak mengikuti aturan sehingga apa menjadi sulit. Ya, jadi susah hirupna. Gitu kan, waktu asup gitu kan, waktu gawe kalah ulin HP gitu kan ya. Nah seperti itu, sama halnya kita manusia. Kalau kita mengikuti maunya Allah, perintah Allah, sebetulnya hidup itu mudah ya, nggak ada yang sulit. Bahkan seolah-olah haupun alaihim walahum yahzanun. Itu karena apa? Kita ini kebanyakan menentang gitu kan. Ya kebanyakan kita, mohon maaf, jadi karyawan kadang ya. Jadi karyawan nih, kita lo pakai demon gitu, kumaha dunungan reknya ka urang sih gitu. Padahal lamun dunungan tos nyaah Kang Opik tong boroning minta naon sok teu dipenta ge dibere. Ya, itu terkadang ada orang yang terlalu banyak menuntut tapi tidak bekerja gitu ya. Nuntut baik ke Allah tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Itu yang menjadikan hidup kita ini sulit ya. Padahal kata Allah di dalam salah satu ayatnya, kita ini manusia ya, dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 22, bahwa kata Allah, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Jadi segala sesuatu kejadian yang menimpa bumi dan menimpa kepada kita itu pada hakikatnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bahkan kata Allah dalam tafsirnya itu ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu 500.000 tahun sebelum diciptakannya itu sudah ada catatannya. Itu orang umur kakarek 30 tahun misalkan, itu 500.000 tahun sebelum kita diciptakan sudah ada tulisannya, catatannya. Nanti kita kesini, nanti kita begini, nanti kita begitu. Itu sudah ada catatannya gitu. Dan usaha kita tidak akan merubah apapun kecuali hanya sebagai proses ya. Proses sebagai apa? Sebagai amal soleh kita gitu. Jadi setiap proses kehidupan ini adalah sebagai apa? Sebagai amal kita di hadapan Allah, aya pahalana pante. Gitu Kang Opik. Maka harus sering kurang pikir bosannya gitu. Jadi sebelum berbuat itu yang harus kita pikirkan dua, benar salah. Benar salah gitu aja udah. Ya.
Tapi benar salahnya bukan karena bukan benar salah otak kita sebenarnya. tapi benar salah menurut Allah. Kira-kira mun urang kieu benar teh cik Allah ya. Mun urang kieu salah teh cik Allah. Jadi kalau benar lanjut, kalau salah jangan. Karena benar cek Allah apa saja. Betul. Gitu. Nah, orang rek paham ti mana cek Allah lamun urangna memang mempelajari ayat-ayat Allah. Lamun teu deukeut jeung ulama nu memahami. Nah, seperti itu. Allah.